Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Ustadz, Teh Fairuz, Masya Allah. Salam kenal, salam silaturahmi. Perkenalkan, saya Rena Wulandara dan saya Reni Wulandari. Usia kami 23 tahun, kami berasal dari kota Bandung. Izinkan kami untuk cerita dan bertanya Ustadz. Jujur, memasuki bulan Ramadan ini sebetulnya menjadi suasana baru bagi Rena Reni. Karena perasaannya Rena Reni di sini campur aduk, senang ada, sedih ada. Karena di bulan Ramadan ini mengingat kembali tepatnya 1 tahun kemarin di tahun 2024 di bulan Ramadan kami kehilangan almarhum Bapak, kehilangan sosok Bapak. Tepatnya ketika kami sedang berkompetisi dakwah di salah satu stasiun televisi tingkat Asia, kami mewakili Indonesia. Saat itu mau memasuki babak semifinal. Kami bersaing dengan negara yang lain, entah firasat, entah memang itu sudah takdir dari Allah. Kami saat itu membawakan tema tentang kematian. Kami tidak berpikir ke arah mana saja, fokus kepada kompetisi, tema yang kami pilih adalah kematian. Kami saat itu tampil jam 3:30 subuh. Yang kami pikirkan saat berkompetisi menyampaikan dakwah kami tentang kematian, orang tua kami di rumah menyaksikan perjuangan kami, termasuk ayah kami, menonton kami dari rumah, sambil ingat juga Bapak pernah berkata, Rena Reni, nanti insya Allah Bapak temani ke studio sampai grand final, sampai kemenangan. Namun yang terjadi saat itu adalah tengah malamnya, sebelumnya itu di jam 12:05, Bapak sudah dipanggil duluan, Bapak sudah pulang duluan, dan kami baru dikasih tahu jam 4 subuh. Kami pulang dulu ke Bandung, Ustadz, untuk menyaksikan pemakaman Bapak. Sebetulnya berat, down, mental kami betul-betul down banget. Ingin lanjut, tapi ingat amanah dari Bapak itu, lanjutkan dakwah kalian, insya Allah kalian diberikan kemudahan. Alhamdulillah babak demi babak kami lewati, di babak kemenangan kami meraih juara pertama, Alhamdulillah Ustadz. Namun jujur kami ketika di bulan Ramadan ini sedih, karena ya teringat lagi momentumnya Ustadz. Merasa kehilangan sosok yang biasanya menemani kami selama bulan Ramadan. Biasanya dengan bapak atau ayah itu tadarusan bareng, kemudian buka puasa bareng, sahur bareng. Apalagi sosok bapak itu luar biasa ya. Betul. Biasanya bapak itu yang selalu menguatkan Rena Reni Ustadz. Apalagi di tengah menghadapi cibiran-cibiran di luaran sana yang mungkin karena di sini usia kami masih sangat muda ya, masih muda. Dan disitulah Bapak yang selalu menguatkan kami gitu Ustadz. Makanya kami saat itu sangat terpukul merasa kehilangan sosok Bapak. Mungkin pertanyaannya Ustadz, bagaimana sih cara kami menghilangkan rasa kesedihan ini dan rasa kehilangan? Karena jujur memasuki Ramadan, kami senang menyambut Ramadan, bahagia menyambut Ramadan, tapi kami di satu sisi sedih karena teringat lagi momentumnya di bulan Ramadan ini kami kehilangan sosok ayah tercinta. Dan izin Ustadz, apakah ada amalan atau doa khusus di bulan Ramadan khususnya untuk mendoakan almarhum Bapak kami supaya almarhum Bapak kami selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ahilman membahas tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah wafat, Treni, beliau itu ngajinya bagus loh. Boleh nggak kita dengar suaranya? Mau Boleh ya? dong. Boleh.
Satu surat atau satu, dua, tiga ayat boleh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Masya Allah. Kalau udah ngaji, sayang kalau nggak ceramah, betul nggak? Biar bunda-bunda yang di sini tahu seperti apa sih ceramahnya. Sok cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami ta'zimi Pak Ustadz dan Teh Fairuz serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasti di sini kita sering berdoa meminta kepada Allah ingin dikabulkan doanya. Betul apa betul? Betul. Nah, terkadang di antara kita tidak sedikit melihat banyak wanita ya. Banyak. Kalau berdoa Pengen cepet-cepet dikabulkan. kalau berdoa malah gak sabaran. Padahal Allah sudah menjamin bahwa doa itu akan dikabulkan. Ada 3 cara. Iya. Bisa itu disesuaikan dengan permintaan. Ada juga diganti dengan yang lebih baik. Ada juga dikabulkan nanti di akhirat. Menjadi Nah. pahala istimewa. Menjadi rahmat. Dan insya Allah kita mendapatkan surganya Allah. Alhamdulillah. Setuju ibu-ibu? Mantul, mantap betul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amin. Bunda, Iya, pertama tentang wafatnya orang tua. Kita nggak bisa milih sama Allah kapan orang tua kita wafat, betul? Ya pengennya orang tua teh terus panjang, bisa liatin kita. Itu maunya kita. Tapi kan maunya Allah tuh beda. Sebenarnya apa yang Teh Rena, Teh Reni sampaikan juga sama dengan apa yang AA rasakan. Kalau Teh Rena, Teh Reni berkaitan dengan ayah yang meninggal, kalau Ahilman ibu yang kemudian harus meninggal dan belum sempat melihat anaknya sebagaimana yang ibu saya inginkan. Bunda bertanya, AA, siapa gurunya Ahilman tentang hati? Sampai sekarang kita ada kajian hati. Saya dengerin curhatan bunda-bunda semua. Siapa gurunya? Saya akan jawab. The one and only ibu saya. Ibu saya pendengar yang baik. Ibu saya punya hati yang lembut. Ibu saya tegar dalam hidup. Maka sekarang Teh Rena, Teh Reni kalau AA ditanya, AA kenapa mau dakwah? Ini buat ibu saya. Dibully, dihina, dicaci maki. Biasa. Kalau tahu tujuannya adalah surga, kenapa harus kemudian kita lemah dengan cibiran manusia? Betul? Dakwah gak harus nunggu tua, dakwah gak harus kemudian seperti apa. Semua orang punya tugas berdakwah. Betul? Ungdzur maqala wala tangdzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Betul? Kalau kita mendapatkan kebaikan, bahkan dari seorang anak kecil pun ambil kebaikan itu. Maka sekarang untuk semua adik-adik saya, teman-teman saya yang sekarang merasa minder dalam berdakwah, jangan minder. Karena seseorang tidak akan mungkin diletakkan pada satu keadaan kecuali Allah yang memberikan keadaan tersebut. Betul? Untuk semua orang tua yang telah kembali, doakan. Ada 4
yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya? Satu, doa dari anaknya. Dua, kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Tiga, silaturahmi yang disambungkan oleh anaknya. Yang keempat, sedekah yang diberikan oleh anak, niatkan untuk orang tua. Teh Rena istiqomah dalam dakwah. Kita beruntung ya Bu, bersyukur ya. Masih muda bisa berdakwah, betul? Ibu-ibu di sini mah udah begini juga, ya begitulah adanya ya. Tapi beliau masih muda, Masya Allah udah bisa berdakwah. Semoga istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Dari kecil itu kami cita-citanya ingin menjadi pendakwah ya. Dan kalau di pesantren itu biasanya ada muhadharah. Kemudian kami dibiasakan di situ untuk berdakwah walaupun saat itu lingkungannya masih RT RW gitu ya, sekitaran pesantren. Kami itu walaupun sudah kehilangan sosok bapak terus mendoakan gitu. Karena kan doa dari anak yang soleh merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun nantinya sudah meninggal dunia. Jadi teruskan kebaikan-kebaikan yang dulunya dilakukan oleh orang tua kami gitu. Alhamdulillah setelah kami mengikuti kajian hati ini yang disampaikan oleh Ustadz Hilman, itu sangat membuat hati kami jauh lebih tenang. Alhamdulillah. Insya Allah acara ini berkah dan bermanfaat untuk Masya kami. Allah. Amin.